udah on nih. Oh, maaf. Kita harus buka dulu segmen kita ya. Kasihkan Mas Jamal lah nih. Iya, tapi yang jelas pemirsa, kita kembali lagi dalam acara kesayangan kita, I Love Bali, Inspirasi Bali, Inspirasi Indonesia. Ini semangat banget bacanya kayaknya nih. Ya, saya ibu-ibu kalau lihat majalah. Udah ibu-ibu ya, ya ampun ngaku sendiri ya pemirsa ya, sudah ibu-ibu si Tania. Tapi yang jelas nih pemirsa, kita memang di sini lagi membaca satu majalah, ya kan, mungkin bisa dilihat nanti dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita pada siang hari ini. Karena topiknya hari ini berkaitan dengan isi dari majalah ini. Betul banget, apalagi dong kalau bukan majalah Kaori, ini merupakan majalah Entrepreneurs Magazine. Jadi memang untuk mereka-mereka yang suka bisnis juga, kita akan melihat bagaimanakah konten-konten dari majalah yang satu ini. Tapi sebelumnya nih pemirsa dan juga Tania, kita punya narasumber kita. Benar sekali, langsung ya owner dari majalah Kaorinya sendiri. Betul ya, yang sekali. kita datangkan ke studio. Siapa sih yang nggak tahu beliau ya? Selamat siang, Halo, Ibu Winnie Kaori. Om Swastiastu. Tapi Titin, tidak hanya Mbak Winnie Kaori saja. Ternyata ada salah satu entrepreneur yang ada di dalam majalah ini sudah hadir juga. Betul sekali, dan beliau juga dulu sebelumnya itu sempat sudah mengisi juga di Kompas TV Dewata loh ya. Waduh, sudah pernah malang melintang Betul ya di sekali, sini ya. kalau gitu kita sapa saja langsung Bapak Putu Darmaya. Halo Bapak, Halo, Swastiastu. Gimana Pak, sehat Pak hari ini? Sehat ya. Waduh, sehat ya. Ya, ini adalah dua narasumber kita tentunya pemirsa di rumah yang memang tidak asing lagi. Ya. Dan kita akan berbincang langsung dengan beliau mengenai Kaori Magazine sendiri. Benar ya. sekali, dan lebih kepada cara tepat investasi. Wah, versi betul. majalah Kaori. Iya, tapi sebelumnya kita juga mau mengingatkan untuk pemirsa di rumah, jangan lupa ini adalah dialog interaktif, jadi silakan untuk bisa menghubungi di 0361 291 535. Jadi ingin bertanya langsung kepada narasumber, ayo bergabung di 0361 291 535. Oke, baik, untuk kita panggilnya Ibu Kaori atau Mbak Kaori sih? Kita kan seumuran ya, ya ampun. Kaori aja. Kaori aja katanya, yuk. Tentu, siapa sih yang nggak tahu beliau gitu ya. Beliau benar-benar aktif sekali tentunya di bidang entrepreneur khususnya ya Ibu Kaori ya. Nah, kita mau tanya sih sebenarnya, ini memang untuk Kaori Magazine sendiri kan mengambil Entrepreneurs Magazine. Sebenarnya bisa cerita sedikit nggak sih, walaupun sudah edisi keempat? Iya. Bisa diceritakan sedikit. Kaori Entrepreneur Magazine sudah berumur setahun, dan di sini kita mau melihat bahwa pengusaha lokal di Bali itu patut untuk diangkat, patut untuk dipromosikan, dan mereka mempunyai suatu nilai plus. Kalau di sini saya melihat suatu pengusaha lokal di Bali, entrepreneur itu bukan sembarang orang, mereka mempunyai suatu trik, suatu kreativitas yang tinggi, bahkan seninya di situ mereka bisa berkarya dan mereka bisa luangkan dalam suatu hasil karya usaha. Waduh, jadi komplit ya isinya. Tapi saya penasaran nih, ini kan sudah edisi keempat nih ya Mbak Kaori ya. Apa sih spesialnya dari edisi keempat ini? Kalau kita di sini mengangkat pengusaha yang memang sudah mempunyai nama, dalam artian mereka sudah menjadi contoh dalam suatu usaha di Bali. Salah satunya beliau yang bekerja dalam bidang air. Baik itu di kerang, baik itu di usaha boot yang sudah lama, dan mungkin sebagian besar masyarakat Bali nggak tahu ya siapa sih yang punya boot penyeberangan Sanur ke Nusa Penida. Beliau lah. Beliau ternyata Bapak Putu Darmaya, luar biasa sekali ya. Oke, berarti itu sudah diangkat di konten yang berikut ini seperti itu ya. Dan mungkin Bapak Putu Darmaya di sini juga sudah ikut bergabung dengan kita. Kita dapat baca ini sedikit di halaman 22 ya, untuk edisi yang kali ini, edisi yang keempat. Sudah ada foto? Sudah ada, betul. Ini foto beliau di halaman 22 nih pemirsa, kita sudah lihat. Dengan kontennya adalah menyulap cangkang kerang menjadi produk bernilai jual tinggi. Betul sekali. Kalau biasanya Sama seperti contohnya sudah ada di depan kita ya. Kita nggak tahu ini hasil buatan orang Bali, putra daerah yang sudah terkenal di mancanegara. Betul sekali. Tapi kita masih awam ya. Bagaimana sih cara pembuatannya? Ya, di situ kita ulas di sini. Oh, diulas di sini. Oke. Mungkin untuk Pak Putu nih, kira-kira bisa cerita sedikit nggak sih gimana perasaannya setelah memang diundang sendiri atau di-invite untuk masuk ke dalam Kaori Entrepreneurs Magazine ini sendiri? Ya, tentunya saya sangat senang sekali karena bagi saya majalah Kaori ini adalah majalah suatu tren ekonomi kelas menengah ke atas. Dari pemilihan wacana dan berita yang dipilih dan konten-konten yang berisi itu selalu berkualitas dan memilih perusahaan-perusahaan yang bukan sembarangan perusahaan. Nah, kebetulan perusahaan saya masuk di dalamnya, saya sangat bangga sekali tentu. Karena dengan sendirinya perusahaan saya menjadi
suatu perusahaan yang berkelas di internasional dan lokal tentunya. Dan memang produk-produk yang saya buat selalu berkualitas tinggi dan punya harga tinggi karena pasar saya tidak menengah ke bawah tapi pasar saya menengah ke atas. Walaupun ekspor di internasional tetap saya melirik pasar yang menengah ke atas karena bagi saya pasar menengah ke atas itu sangat ampuh melawan krisis. Jadi dia tidak pernah kena krisis moneter, tidak pernah. Jadi dia sangat kuat karena hanya segelintir orang yang kalau dia sudah punya duit, dia tidak peduli harganya. Yang dia pedulikan adalah art dan seni yang tinggi dan kualitas yang sangat tinggi. Kualitasnya, value dari barangnya seperti itu ya. Wow, luar biasa sekali ya mendengar memang Pak Putu ini sangat optimis sekali ya sebagai salah satu pengusaha Bali. Beliau ini memang sangat optimis sekali. Saya penasaran ya Mbak Kaori, kenapa pada akhirnya memang Pak Putu ini dimunculkan dalam majalah ini? Kalau Mbak Kaori sendiri apa nih saya alasannya? langsung survei. Saya melihat nih hasil karya siapa ya. Ini apa yang menjadi kelebihannya. Jadi kita lihat yang mana mempunyai kelebihan, ayo kita semakin mempromosikan biar lebih meluas pasarannya. Baik itu, oh ini loh karya masyarakat Bali. Kadang-kadang mengikuti pameran Jakarta, orang Bali sendiri malah nggak tahu bahwa itulah hasil karya orang Bali sendiri. Di sini saya melihat pengusaha-pengusaha lokal yang tentunya berada di Bali sendiri itu memerlukan suatu media untuk mempromokan barangnya atau jasanya dan mereka akan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Baik, jadi dari orang Bali sendiri yang lebih awal untuk mengangkat menghargai pengusaha lokal, kita harus mempunyai suatu kebanggaan sebagai masyarakat Bali, bangga menjadi masyarakat Bali dan bangga menggunakan produksi dalam negeri. Betul sekali, produknya Bali sendiri begitu ya. Oke, luar biasa. Tentunya saya juga sempat membaca ini kayaknya ada pembahasan tentang masalah keuangan juga ya Ibu Kaori ya. Kita salah satu kontennya di corner, Kaori Corner itu ada finance. Kita angkat beberapa triks investasi, ada juga tentang bagaimana mengolah suatu usaha, manajemen keuangan, dan di sini ada trik-trik khususnya. Nah, trik-trik khusus ini mungkin kalau di dalamnya adakah tips untuk investasi nih? Ada. Nanti boleh kita akan dibocorkan ulas dikit. lagi. Akan diulas tapi nanti ya. Nanti dibocorkan ya. Iya, Baik. betul. Kita mau cerita ngobrol-ngobrol dulu dengan Bapak Putu Darmaya ini sendiri. Untuk produk-produknya memang sudah dihasilkan, ini kan memang asli Bali sendiri. Dan kita lihat kayaknya tingkat kesulitannya juga susah sekali gitu ya untuk membuat produk ini menjadi benar-benar bernilai gitu ya, punya nilai. Nah ini awal terjunnya sendiri sampai akhirnya dilirik pun itu seperti apakah di bisnis kali ini? Karena saya melihat bahwa suatu kerajinan yang bernilai seni tinggi itu memang harganya sangat mahal karena memiliki kerumitan sangat tinggi dan menggunakan material-material khusus yang dipilih secara kualitas ya dengan kontrol yang ketat gitu. Jadi dia akan pasti menghasilkan barang yang sangat super. Cuman permasalahannya kan harganya sangat tinggi. Nah kadang-kadang di dalam penjualan memang nggak sulit. Tapi kalau kita sudah tahu trends, karena ada beberapa market yang memang kalangan-kalangan tertentu yang memang suka mengkoleksi barang yang mahal-mahal gitu. Dan itu yang kita cari. Oke. Nah mungkin kalau kita lihat di depan ini pemirsa memang hasilnya sangat luar biasa indah ya bisa dikatakan. Kalau untuk dari segi kerang-kerang ini sendiri di mana didapatkan? Apakah dari Bali atau memang ada dari luar Bali? Kebetulan di dalam Indonesia itu memiliki 1000 lebih spesies kerang ya. Dan kerang yang kita gunakan selalu kita pikirkan dulu karena kita pasti akan melihat dari segi kepunahannya dia. Dan kebetulan kerang-kerang material yang kita pakai itu adalah kerang-kerang yang hasil kembangbiakan secara peternak sehingga dia tidak akan punah karena orang mengolah mutiara, mengambil mutiaranya, cangkang kerangnya kadang-kadang dulu dibuang. Nah sejak kita mengolah kerang itu menjadi kerajinan tinggi sehingga sekarang malah justru kerangnya yang dicari dan mutiara menjadi lebih murah sehingga mutiaranya kalah karena kerang ini dianggap real. Kalau mutiara itu dianggap inseminasi dalam artian dia disuntik, yang tengahnya ada nukleusnya. Tapi kalau kerang ini benar-benar 100% ada air liur yang benar-benar paralyzed. Jadi dia ada luster realnya gitu. Ya seperti itu. Jadi memang luar biasa ya, dari hasilnya sendiri memang sudah terlihat Betul. ya artinya. Ini mungkin ini juga ada ya, beberapa. ini juga sudah jadi necklace ya Pak ya, sudah jadi kalung, kita sudah lihat aksesoris, bukan hanya untuk pajangan untuk memperindah interior Anda atau apa, tapi juga bisa berupa perhiasan juga. Untuk para wanita ya, jadi Iya, tidak betul. hanya memang pajangan saja nih pemirsa, Betul. tapi juga ada aksesoris wanita yang seperti dibawa oleh Titin nih. Ya, ini misalnya contohnya ya. Kita lihat mungkin tahap kerumitannya untuk
membuat satu hasil seni yang satu ini sangat ribet gitu Pak ya. Dan kita juga akan berbincang nanti lebih banyak mengenai bagaimana cara produksinya, kemudian pembahasan kita juga yang masih tertunda mengenai investasi. Ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di I Love Bali, Inspirasi Bali, Inspirasi Indonesia. Kembali lagi dalam acara kesayangan kita, I Love Bali, Inspirasi Bali, Inspirasi Indonesia. Dan perbincangan kita masih mengenai majalah Kaori ya, edisi keempat. Dan tentunya kita masih ditemani oleh Mbak Kaori dan juga Pak Putu ya. Betul sekali. Dan Titin, kami juga masih mengundang pemirsa Kompas TV Dewata di 0361291535. Bagi Anda yang ingin bertanya mengenai investasi, entrepreneurship, atau mungkin bertanya mengenai majalah bisa langsung. Kebetulan ownernya di sini ya, Betul Tin, ya? sekali, dan tentunya sudah banyak sekali yang akan kita bahas nantinya. Kita masih punya 2 segmen lagi untuk berbincang ya. Oke, tadi kita ke Mbak Kaori dulu, karena tadi ada yang tertunda mengenai investasi. Nah, kira-kira ada nggak sih yang dibahas? Tentu memang sudah ada yang dibahas di sini. Bisa dijelaskan lebih lengkap? Salah satu kontennya yang menarik yaitu tentang investasi, dan ada rubrik yang menarik lagi yaitu Feng Shui. Feng Shui, wow. Ya, yang ini kita berbicara tentang investasi. Mungkin salah satu entrepreneur yang sudah melanglang buana mencoba beberapa usaha yang mereka geluti, mereka ada satu investasi yang mereka kembangkan sebagai salah satu contoh, misalnya investasi dalam bidang tabungan berencana. Kita tidak tahu suatu usaha itu berlangsungnya selalu naik. Tetapi di sini ada yang memungkinkan suatu usaha itu naik turun, itu pasti ada ya. Bagaimana seorang pengusaha menyikapi bahwa kita bisa menanggung risiko yang nantinya masa depan tuh kita tidak tahu, bagaimana kita bisa menanggung risiko yang terjadi di depan biar nanti usaha kita tetap berlangsung sedemikian hingga dan lancar. Salah satu yang investasi yang kita yang sederhana sekali itu tabungan berencana. Di sini tabungan berencana ini kita tetap rajin dan disiplin untuk menyisihkan profit yang didapat pada saat kita masih eksis di usaha tersebut. Jangan mengembangkan usaha walau kita masih dalam kondisi yang merugi. Kita harus bisa memberikan suatu keputusan apabila suatu usaha itu merugi, itu di mana kegagalannya. Enggak hanya bilang salah satu menyerah karena nasib atau faktor garis tangan. Tetapi di sini kita melihat di mana letak kegagalan kita. Dan tidak boleh putus asa, wah mungkin tidak jodoh atau seperti apa. Di sini titik nol, pada saat kita berada di titik terendah, itu kita harus bisa introspeksi diri. Di mana letak kesalahan saya, di mana letak kegagalan saya, dan saya harus siap mengambil resiko apapun itu. Nah, tabungan rencana ini saya maksudkan bahwa kita harus waspada walau nanti kita sudah punya tabungan yang lain, tetapi ini untuk menjaga-jaga kalau nantinya usaha kita tidak berkembang sesuai dengan harapan. Jadi sudah waspada ya. Iya, jadi itu juga yang memang dibahas dalam Kaori Entrepreneur Magazine ini. Ya, luar biasa Bagaimana sekali. kita disiplin untuk menabung, baik itu dalam tabungan dolar atau tabungan rupiah. Ini ada yang menarik nih, saya baca nih pemirsa, bahwa arisan ini juga menjadi salah satu tips investasi ya. Iya, kalau arisan dibilang salah satu tren, tetapi dari bidang investasi juga karena kita dituntut untuk disiplin untuk arisan. Karena arisan di sini selain untuk ketemu dengan sesama relasi, kita juga bisa menabung dalam artian untuk jangka panjangnya. Tetapi mereka agak dipaksa dikit. Kalau arisan kan ada tanggalnya nih. Iya, kayak presenter I Love Bali juga ada arisan arisannya. ya. Jadi misalnya arisan tanggal muda, oh iya saya harus menyisihkan uang ya untuk bayar arisan. Malu dong sama teman-teman kalau kita nggak bayar. Ini juga satu keterpaksaan untuk ikut arisan bahwa kita akan menabung. Nanti ke depannya kita juga nikmati gitu. Ini ya. terpaksa yang berakhir nikmat. Iya, terpaksa yang berakhir nikmat. Asik banget itu. Kadang-kadang kalau investasi mereka pikirnya pasti beli rumah. Oke betul. lah kalau punya dana lebih. Tetapi kalau investasi berupa usaha yang kecil-kecilan itu juga bisa kita cantumkan, salah satunya arisan, ada juga yang beli aksesoris misalnya ya. Jangan ini aksesoris. perempuan nih rasanya ya. Emas misalnya seperti itu. Iya, bisa juga diinvestasikan. Oke, kalau tadi kita udah mendengar investasi dari Mbak Kaori, ini kita langsung nih bertanya sama Bapak pengusahanya Betul nih. sekali, Bapak Kalau pengusaha. ini tadi Mbak Kaorinya sudah bilang ada tabungan rencana, ada tabungan dolar, ada arisan. Kalau Pak Putu sendiri, investasinya apa nih Pak?
Mungkin investasinya sudah di sini Pak. Ya? Seperti Kalau apa? saya sih sementara karena masih tahap membangun, ya saya orangnya ambisius sekali. Jadi kebetulan kita pengembangan usaha, jadi saya membuat suatu image brands. Ya, jadi kita selalu ingin buat satu nama Kaspla ini menjadi semua jenis perusahaan. Jadi untuk sementara kita baru jalanin ada Kaspla Export Import sama Kaspla Tour and Travel atau Kaspla angkutan umum, yaitu cruise dan boat gitu. Dan nantinya mungkin planning kita pasti akan mengarah ke Kaspla Hotel karena kita buat Kaspla di Bali itu adalah pemiliknya orang Bali dan bisa punya nama di internasional sebagai nama atau nama domain yang mana Kaspla itu punya tren sendiri. Begitu orang dengar Kaspla, jadi dia kayak suatu brand kayak Sheraton, Radisson kayak gitu, kayak dia punya suatu brand internasional. Begitu orang dengar Kaspla itu suatu power gitu. Baik, mungkin bisa menjadi Kaspla Group nanti. Iya, Kaspla Group nantinya yang ada membawahi hotel, sana, segala macam. pasti nanti gitu ada ujung-ujung ke holding. Itu yang saya bangun. Jadi sementara saya belum ada investasi, tapi tetap dalam bisnis selalu arahnya ke investasi untuk jaminan perbankan. Jadi saya selalu mengarahnya ke tanah. Karena kenapa tanah? Karena tanah itu bisa dijaminkan di kemudian hari pada saat titik tertentu kita kurang dana. Karena pada saat pengembangan tanah ini sangat aman untuk finance. Karena semua bank itu pasti ujung-ujungnya pasti mencari jaminan. Dan jaminan itu tidak mungkin kita pinjam ke orang lain. Pasti datangnya dari kita, harus atas nama kita untuk memudahkan suatu administratif yang benar. Gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi untuk sementara